Jadi semakin kesini menurut penelitian itu Bapak Ibu, orang zaman sekarang tuh makin susah bahagia, makin susah damai, makin susah tenang. Padahal di saat semua hiburan, entertain sekarang itu begitu mudah diakses. Tapi risetnya bilang orang tuh malah makin susah tenang. Ya. Makanya sekarang ada kehausan spiritual. Udah mulai banyak gelombang hijrah yang kita lihat dari semua kalangan. Kalangan pengusaha, hijrah. Kalangan artis, hijrah. Beragam latar belakang, beragam profesi sekarang udah lagi trennya hijrah katanya. Kenapa? Karena ada kehausan spiritual. Spiritual numbness. Orang tuh nyari, Pak. Orang tuh nyari. Udah punya segalanya kok kosong ya. Istilahnya itu ladder leaning against wrong wall syndrome, Pak. Jadi sindrom tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Jadi Bu, ada tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Orang tuh capek-capek naik tangga, menghabiskan waktu, mengorbankan banyak hal sampai atas, sampai puncak. Begitu udah di puncak, dia baru sadar, loh, bukan ini yang saya cari. Karena tangganya bersandar pada dinding yang salah, maka orang sekarang haus. Ya, neurosis noogenik gitu istilah psikologinya. Neurosis noogenik, kosong, hampa, emptiness. Makanya orang berlomba-lomba sekarang hijrah, berlomba-lomba makin dekat sama Allah. Ini sebenarnya isyarat ya, insya Allah kebangkitan Islam sebentar lagi kita saksikan, mudah-mudahan kita bisa ambil bagian. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, as-sakinah, nafs al-mutmainnah, ini nikmat yang paling mahal. Masalahnya ada beberapa kesalahpahaman tentang ketenangan, tentang kedamaian hati. Ada beberapa mitos. Yang pertama, banyak orang mengira kedamaian hati, ketenangan batin itu ditentukan oleh hal-hal di luar diri kita. Itu mitos, Pak. Ya, Mas, kita baru bisa tenang, kita baru bisa damai tergantung banyak hal. Tergantung saldo, tergantung kondisi keluarga, tergantung masalah yang sedang kita hadapi, tergantung kondisi politik. Padahal Bapak Ibu, faktanya porsi terbesar yang menentukan kedamaian dan ketenangan batin kita itu ada dalam diri kita. The internal state of mind, kalau bahasa ada salah seorang profesor yang fokus pada bidang the science of happiness, ditentukan oleh apa yang ada dalam diri kita. Artinya begini Bapak Ibu, nggak peduli sericuh apapun di luar sana, nggak peduli sekeos apapun di luar sana, kita bisa tetap merasakan damai kalau kita betul-betul ngatur state of mind. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi ya, itu kelihatannya kisah-kisah orang-orang yang penuh dengan kesusahan. Benar nggak Pak? Nabi Ayub sakit puluhan tahun. Nabi Zakaria sampai usia tua menanti buah hati. Nabi Musa alaihissalam sepanjang hidupnya harus berhadapan dengan Fir'aun dan harus ngadepin Bani Israel yang gak mudah untuk diatur. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan Raja Namrud, diuji sama Allah, dipisahkan dari istri dan anaknya. Nabi Yunus alaihissalam harus merasakan 3 kegelapan, berdakwah bertahun-tahun, umatnya nggak mau ikut, pergi meninggalkan umatnya, Allah uji dengan kesulitan, ditelan sama ikan paus. Belum lagi Rasulullah Muhammad SAW yang juga harus merasakan banyak sekali kepahitan dan kesusahan hidup. Kalau kita lihat dengan kasat mata Bapak Ibu, para nabi itu kok kayaknya susah-susah ya hidupnya, padahal demi Allah Bapak Ibu, mereka adalah orang yang paling tenang, mereka adalah orang yang paling damai hidupnya. Dan Allah yang bersaksi, Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi para kekasih Allah itu nggak ada susah,
nggak ada sedih, yang ada hanya kedamaian, kebahagiaan. Nah Bapak Ibu sekalian, ada satu doa dari Rasulullah yang mudah-mudahan ini bisa kita bawa pulang. Doanya pendek Bapak Ibu, doanya pendek, tapi dalam doa ini Rasulullah itu memberikan isyarat kepada kita. Rasulullah itu lewat doa ini ngasih kita rahasia ketenangan hidup. Ada 3 pilar, 3 rahasia. Kalau kita kepengen hidup yang tenang, hidup yang damai, peacefully. Doanya pendek Bapak Ibu. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Coba yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Pendek ya Pak doanya, tapi ini kedalaman rasa dan maknanya Masya Allah. Coba kita kupas doa ini Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bisa kita bawa pulang dan kita menjadi salah satu doa yang rutin kita baca. Karena ya tadi balik lagi Bapak Ibu, nikmat yang paling mahal itu nikmat hati yang tentrem, hati yang tenang. Yang pertama, apa dalam doa ini Rasulullah ngajarin? Kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakan kepada hamba ya Allah jiwa yang tenang. Jadi ini kisah dari hadis ini gimana Mas? Ada salah seorang sahabat yang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nih kok gelisah terus, galau terus, bingung, khawatir, sedih. Kemudian ketika sahabat ini ngadu sama Rasulullah, Rasul ngasih doa ini. Ya, ini diriwayatkan sama sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi dalam kalimat doa ini, yang pertama Rasulullah ngajarin kita untuk minta sama Allah hati yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Jadi Bapak Ibu, kualitas jiwa itu ada 3 level. Kualitas jiwa, karakter, emosi manusia itu dibagi 3 level. Yang pertama, yang paling buruk ya, minimal ada 3. Yang paling buruk, Quran menyebutkan kualitas jiwa yang disebut dengan nafsu ammaratum bisu. Ini kualitas jiwa yang paling rendah. Apa itu Mas? Jiwa yang terus ketarik pada keburukan, pada kelalaian, kemaksiatan, naudzubillah. Jiwa yang bahkan pada level yang paling parah Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang sudah mati rasa, itu adalah mereka yang tetap bisa merasakan tenang meskipun dalam kemaksiatan. Ini naudzubillah, qalbun mayyit, jadi hati yang sudah mati gitu. Hati yang tetap bisa merasa nyaman dalam kemaksiatan. Ini udah level paling parah Pak. Nafsu ammaratum bisu. Ini ada dalam Quran surat Yusuf. Kemudian level berikutnya ada namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini kondisi batin, kondisi jiwa yang kadang-kadang masih ketarik kepada keburukan, kadang-kadang ketarik kepada kebaikan. Labil gitu ya. Qalbun marid, jadi jiwa yang sakit. Kalau yang tadi jiwa yang mati, hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Nafsul lawamah. Ini yang kedua. Dan level yang paling puncak Bapak Ibu yang kita jadikan cita-cita
namanya nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan ini cita-cita kita kan, ini the ultimate achievement gitu. Puncak pencapaian yang kita rindukan. Nah, Rasul ngajarin kita minta sama Allah. Dalam hal sekecil apapun Rasul ngajarin kita minta sama Allah. Bahkan untuk urusan sandal yang putus aja minta sama Allah, kata Nabi. Untuk urusan sandal yang putus aja Pak, minta sama Allah. Apalagi untuk urusan hati yang tenang, hati yang damai. Jadi dalam doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang seperti apa? Kalimat berikutnya, ini dia rahasia dari Rasulullah. Ada 3. Yang pertama, pilar pertama Bapak Ibu dari jiwa yang tenang adalah tu'minu bilito'ik. Apa itu? Jiwa yang yakin bahwa suatu hari nanti dia akan ketemu sama Allah. Jiwa yang punya kejelasan tujuan, clarity of purpose. Jiwa yang betul-betul sudah menghadapkan, mentawajuhkan gitu ya, fikir, perasaan, raga semuanya kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bapak Ibu, kekuatan kita dalam kemampuan seseorang untuk bisa berbahagia dan berdamai dalam kondisi apapun itu tergantung tujuannya. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Ini biasanya ibu-ibu ya. Apa yang membuat seorang perempuan itu bisa tetap bertahan dalam penderitaan dietnya? Diet itu susah nggak Pak Bu? Susah ya. Menderita. Orang lain makan nasi, rela-rela dia nggak makan nasi. Orang lain makan es krim, makan coklat, enggak, saya enggak. Padahal es krim coklat tuh ada nikmat, tapi dia rela tuh ninggalin itu semua. Rela berlapar-lapar. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Mungkin kepengen langsing, kepengen kurus, kepengen sehat. Ya. Seorang pendaki gunung itu Bapak Ibu rela menerima merasakan nggak enaknya proses pendakian, susahnya mendaki gitu ya. Itu kenapa? Karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Dia kepengen sampai ke puncak. Di puncak itu dia udah bayangin ada kepuasan tersendiri. Dia bisa melihat keindahan buminya Allah dari puncak gunung. Seorang atlet rela-rela berperih-perih dalam latihannya karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Ya kepingin menang mungkin dalam kompetisi, kepengen sampai pada level tertentu. Jadi Bapak Ibu, memang secara psikologis seseorang itu akan mudah ngerasa bahagia dalam kondisi apapun kalau tujuannya itu jelas, jauh. Makanya tu'minu biliqa'ik, apalagi orang-orang yang tujuannya Allah. Orang-orang yang tujuannya Allah, orang-orang yang sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya kepada Allah. Itu mantep, Bu. Nggak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya di antara definisi ikhlas itu adalah sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Mereka-mereka yang masih berharap kepada selain Allah biasanya mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah baper, ya, dan nggak nyaman dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kepengen nyaman dalam hidup, kepengen tenang dalam hidup, jangan biarkan ada harapan yang lain di hati kita kecuali berharap kepada Allah. Termasuk berharap kepada pasangan, termasuk berharap kepada anak, dan berharap kepada yang lainnya. Tu'minu biliqa'ik. Itu pilar yang pertama, Pak. Jadi betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuan. Makanya ada doa yang sangat indah yang diajarkan oleh para ulama. Doanya begini: Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud tujuan hidupku dan ridho-Mu lah yang kuharap. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau bisa kita ikrar, ya Rob, hamba kapok, hamba capek, hamba lelah berharap kepada manusia. Jadikanlah ya Allah hati hamba hati yang betul-betul menjadi hati yang hanya berharap kepadamu. Biasanya Bapak Ibu, ketika Allah mencintai seorang hamba dan Allah ingin hambanya itu hanya berharap kepadanya, Allah itu membuat hambanya itu banyak kecewa dalam hidup.
Karena Allah hanya ingin hamba itu hanya berharap kepadanya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pilar dari nafs al-mutmainnah, tu'minu biliqa'ik. Yang kedua, dalam doanya Nabi tadi, pilar kedua untuk bisa punya hati yang tenang, hati yang damai, wa tarda biqada'ik. Apa artinya Mas? Jiwa yang ridho terhadap apapun yang Allah kasih. Jiwa yang menerima terhadap apapun yang Allah tetapkan. Bapak Ibu, semakin kita nggak nerima, semakin susah. Dan orang itu akan mudah menerima apapun ketetapan Allah kalau dia yakin nggak ada yang lebih sayang sama dia melebihi Allah. La ahadun arhamu bika mir rabbika. Dia yakin semuanya baik dari Allah. Dia yakin Allah nggak mungkin zalim. Hamba-hamba yang selalu bisa baik sangka. Mudah nerima. Dan orang-orang yang ngarepnya ridho Allah akan mudah ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho karena hambanya juga ridho. Wa tarda biqada'ik. Terus kalian. Ya. Dia punya self acceptance, dia punya penerimaan yang hati yang lapang. Gak apa-apa ya Allah, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sehat, sakit, didekati, dijauhi, mendapatkan kehilangan, asalkan satu aja ya Allah, Engkau gak meninggalkan hamba. Penderitaan terbesar dalam hidup hamba-hamba yang mencintai Allah adalah ketika Allah menjauh darinya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Makanya Bapak Ibu, doanya Nabi itu ya ketika di Thaif, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, terserah Engkau ya Allah, apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidup hamba. Kaya, miskin, lapang, sempit, didekati, dijauhi, mendapatkan kehilangan, hamba terima ya Allah, asalkan satu aja ya Rabb, semua itu bisa membuat Engkau makin mencintai hamba, membuat Engkau gak marah sama hamba. Wa tarda biqada'ik. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, pilar dari kedamaian hati itu adalah wa taqna'u bi'ata'ik. Jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Allah kasih. Bapak Ibu, secara karakter dasar yang namanya manusia itu susah puas. Makanya kata Nabi, seorang anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, dia pasti kepengen dua lembah yang lain. Dan tidak akan pernah puas sampai nanti tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Makanya ini penting. Dialah Allah yang menggenggam hati kita, dan kita minta kepadanya untuk bisa punya hati yang merasa cukup. Wa taqna'u bi'ata'ik. Jiwa yang merasa cukup. 3 pilar itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan menjadi fondasi hati kita untuk menemukan rasa damai, nafs al-mutmainnah. Coba yuk Bapak Ibu sekali lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, karuniakan kepada hamba jiwa yang tenang. Jiwa yang kayak gimana? Jiwa yang yakin bahwa suatu hari nanti ya Allah, hamba akan berjumpa denganmu. Jiwa yang ridho dengan segala ketetapanmu, dan jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Engkau beri.
dengan segala pemberianmu. Jiwa yang gak pernah kecewa dengan apapun takdir yang Engkau tetapkan. Dan balik lagi, kita akan mudah ridho, kita akan mudah merasa cukup dengan apapun yang Allah kasih ketika kita yakin Bapak Ibu, Dialah Allah yang paling mencintai hambanya. Ya. Sesayang-sayangnya orang tua sama anaknya Bapak Ibu, masih jauh lebih sayang Rob kita kepada hambanya. Ketika keyakinan ini sudah terhujam ke dalam jiwa, maka efeknya apa? Efek kita akan mudah menerima, kita akan mudah baik sangka dengan apapun yang Allah tetapkan dalam hidup. Udah Bapak Ibu, segitu aja. Mohon izin saya nggak lama-lama pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini betul-betul Allah naungi dengan rahmat dan berkahnya. Sebagai penutup, yuk sekali lagi biar hafal banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, karuniakan kepada hamba jiwa yang tenang. Oke. Wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Engkau tetapkan, dan jiwa yang merasa ridho dengan apa yang Engkau tetapkan, dan jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Engkau berikan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah sebagai penutup mungkin ya. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang kebahagiaan dan kedamaian hati. Saya mau nanya Bapak Ibu, ada yang tahu di sini kapan Rasulullah Muhammad SAW merasakan kesedihan yang teramat dalam hidupnya? Kapan Pak Bu? Peristiwa apa yang paling membuat Rasulullah sedih dalam hidupnya? Iya, tahun 10 kenabian. Sampai-sampai para ulama menyebut tahun ini sebagai tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah sedih. Yang pertama, di tahun itu Rasulullah ditinggal sama istrinya tercinta, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Sedih Pak Rasulullah. Khadijah adalah seorang wanita yang betul-betul punya posisi penting di hatinya Nabi. Cinta banget Rasulullah sama Khadijah. Saking cintanya Rasulullah sama Khadijah Bapak Ibu, sampai-sampai Aisyah tuh cemburu. Padahal Aisyah tuh belum pernah ketemu sama Khadijah. Kenapa Aisyah cemburu? Karena Rasul sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Suatu hari ketika di puncak cemburunya, Aisyah itu ngomong sama Nabi, "Wahai Muhammad." Kalau Aisyah lagi cemburu tuh bukan manggilnya Rasulullah, tapi manggil nama langsung. "Wahai Muhammad, kenapa engkau sebut-sebut nama wanita itu terus? Bukankah Allah sudah menggantinya dengan yang lebih baik?" Ini kalimat Aisyah yang lagi cemburu Pak. Tapi apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, dengarlah. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku." Kenapa? Karena di saat semua orang ingkar kepadaku, dia yang beriman kepadaku. Di saat semua orang pergi meninggalkanku, dia ada di dekatku. Di saat semua orang menahan hartanya, dia berikan semuanya untukku. Rasul tuh cinta banget Pak sama Khadijah. Makanya ketika
apa? Ibunda Khadijah wafat, Bapak Ibu. Rasul tuh sedih. Sedih. Ya. Dan di waktu yang juga apa? Nggak terlalu jauh, Bapak Ibu, ada peristiwa apa lagi yang bikin Rasulullah sedih, Pak? Rasul ditinggal meninggal pamannya. Ahlan, selamat datang Ustadz Qadar dan teman-teman dari Sorowako. Di tahun yang sama, Bapak Ibu, Rasul ditinggal wafat pamannya dalam keadaan nggak beriman, dalam keadaan kafir, Abu Thalib. Sekalian. Itu dalam beberapa riwayat dikisahkan ketika pamannya Nabi sakaratul maut, silakan Ustaz. Rasul sampai membujuk pamannya, paman bersyahadatlah kepada Allah. Pamannya nggak mau. Hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak. Bahwa seorang nabi sekalipun nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Singkat cerita, pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Rasul sedih sekali, Pak. Kesedihan apalagi yang lebih pedih melebihi ketika nanti kita di akhirat melihat orang-orang yang kita sayang dalam nerakanya Allah. Jadi peristiwa pertama ditinggal wafat sama istrinya. Dalam waktu yang juga berdekatan Rasul ditinggal wafat sama pamannya dalam keadaan kafir. Sedih, Pak, Rasulullah. Ketika itu di Mekah udah gak ada perlindungan, sampai akhirnya Rasulullah pergi ke Taif. Tahu kisahnya, Bapak Ibu ya? Rasul pergi ke Taif bersama anak angkatnya dengan harapan di Taif itu ada yang mau menerima dakwah Islam. Dan kita tahu, Bapak Ibu, di Taif apa yang terjadi? Diterima, Pak? Tolak. Bukan hanya ditolak. Kalau ditolak biasa. Di Taif itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mendapatkan perlakuan yang betul-betul nggak pantas. Rasulullah dihinakan, dilempari batu, diarak-arak seperti orang gila sama anak-anak. Rasul berdarah-darah, Bapak Ibu. Ya, perlakuan yang sangat nggak pantas. Dihina dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, ya. Dilempar sampai berdarah-darah, Bapak Ibu. Dalam beberapa riwayat Rasulullah itu sampai menadah darahnya dengan tangannya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau darah ini jatuh ke permukaan bumi. Kenapa begitu? Karena malaikat udah bilang, ya Rasulullah, seandainya darahmu jatuh, Allah murka. Allah murka. Rasul nggak mau Allah murka sama masyarakat Taif. Rasul tadah darahnya. Taif itu kurang lebih, Bapak Ibu, kalau dari Mekah 1,5 jam sampai 2 jam. Dataran tinggi. Saya pernah ke sana. Dingin. Jadi seperti puncak lah ya. Kalau di Jakarta tuh, Jakarta puncak kira-kira. Bogor. Banyak villa-villa di situ. Dari zaman dulu, dari zamannya Nabi itu, para petinggi-petinggi Quraisy itu biasanya punya villa di Taif. Punya kebun-kebun dan punya villa di sana. Sampai akhirnya, Bapak Ibu, di Taif itu Rasulullah duduk di sebuah kebun anggur. Ya. Beristirahat di sana dalam keadaan hati yang betul-betul sedih gitu ya. Dan di tempat itulah Rasulullah ditawari sama malaikat penjaga gunung. Tahu ceritanya kan ya? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, kami sudah diizinkan Allah. Jika engkau mau, kami lemparkan gunung ini kepada mereka. Tapi apa jawab Nabi? Tidak, wahai malaikat. Jangan. Mereka hanya belum mengerti. Bahkan sungguh aku berharap anak keturunan mereka suatu hari nanti ada yang beriman kepada Allah. Dan harapannya Nabi ini terbukti, Pak. Ya. Ketika di masa Abu Bakar, teman-teman tahu ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq,
radhiyallahu anhu, itu terjadi pemurtadan besar-besaran. Semua jazirah Arab itu murtad. Kecuali 3 kota. Mana aja 3 kota ini? Makkah, Madinah, satu lagi Taif. Ya. Inilah kasih sayang seorang nabi. Ini terbukti. Jadi di masanya Nabi itu hampir semua jazirah Arab sudah Islam, tapi ketika Rasul wafat, Abu Bakar jadi khalifah, murtad besar-besaran. Ya. Nggak mau bayar pajak. Kecuali 3 kota, Makkah, Madinah, Taif. Tapi selesai di masa Abu Bakar, beres semua. Ya. Sampai Rasul begitu, Pak. Kehilangan istri, kehilangan paman, dilempari batu, dihinakan, sedih. Dan di tempat itulah Rasulullah berdoa, doa yang tadi saya sebutkan. Doanya indah sekali. Apa kata Rasulullah? Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Apa artinya kalau terjemahan bebasnya gini Bapak Ibu? Ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Apapun yang Engkau tetapkan dalam hidup hamba, mendapatkan kehilangan, dipuji, dicaci, sehat, sakit, kaya, miskin, dijunjung, dibanting, disambut atau disambit, terserah Engkau ya Rabb. Yang penting satu aja ya Allah, Engkau gak meninggalkan hamba, Engkau gak marah sama hamba. Kemarin saya dapat doa yang indah dari Ustadz Mukhlis. Doanya, ya Allah, ambil ya Rabb apa yang hendak Engkau ambil, dan tinggalkan ya Allah apa yang hendak Engkau tinggalkan untuk hamba. Asalkan satu ya Rabb, Engkau tidak meninggalkan hamba. Itu udah cukup. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang itu betul-betul ngarepnya ridhonya Allah, ngarepnya kasih sayang Allah, disayang sama Allah, maka semuanya jadi enteng. Nggak ada lagi yang bisa menyakiti hatinya. Ya. Pertanyaan yang sering saya tanyakan Bapak Ibu, kalau saya minta Bapak Ibu pilih mana Pak Bu? Pilih dikasih apa disayang? Jawab. Dikasih apa disayang? Dikasih apa disayang? Pinter. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Makanya Bu, asma Allah itu kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih, semua dikasih Pak. Kalau Ar-Rahim, Maha penyayang. Ini gak semua. Allah itu punya 100 bagian rahmat, yang dia tahan itu 99. Dan ini melekat pada sifat Ar-Rahim. Yang 99 melekat pada sifat Ar-Rahim. Yang satunya melekat pada sifat Ar-Rahman. Kita Bapak Ibu, kalau boleh, ada satu cita-cita terbesar dalam hidup yang harus kita punya adalah kepengen disayang sama Allah. Yang lain gak penting. Ya Allah, nasib hidup hamba di dunia, karir, bisnis, pekerjaan, apapun ya Rob, yang lain gak penting, asalkan satu aja ya Allah, semua itu bisa membuat Engkau menyayangi hamba. Oke Bapak sekalian, terima kasih Bapak Ibu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari lisan ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Masih ingat doanya tadi Bapak Ibu? Coba gimana? Sekali lagi yuk. Saya seneng ulang-ulang ya. Repetition is the mother of all skills. Katanya murojaah itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naghfiraka ta'ala min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dzalik. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan amal-amal, dan sungguh ya Allah rahmatmu maha luas bagi segala sesuatu. Allahumma illa ma'akun a'lam ma'akun rahmataka rahmatuka a'lun a'lun li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, rasa-rasanya ya Rabb, amal-amal kami tidak pernah cukup untuk bisa menggapai rahmat. Tapi kami yakin ya Allah, rahmat-Mu akan selalu bisa menggapai kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, bimbing setiap langkah kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai Allah, jadikanlah sisa usia kami betul-betul dalam taat. Jadikanlah ya Allah sisa usia kami betul-betul membuat kami bisa menjadi sebaik-baiknya hamba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami, menjadi penenteram jiwa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati